Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 109 sampai dengan 115 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harim fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmaz zalimin. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim.
Terjemahan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 109 sampai dengan ayat 115. Terjemahan ayat 109. Manakah yang lebih baik antara orang yang membangun bangunannya berdasarkan takwa dan restu Allah dengan orang yang membangun bangunannya di pinggir jurang yang mudah longsor, lalu bangunan itu rubuh berantakan ke dalam neraka jahanam bersama-sama dengan orang-orang yang membangunnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim dalam berkarya. Terjemahan ayat 110. Bangunan yang mereka bangun itu tiada hentinya menimbulkan keraguan dalam hatinya, kecuali bila hatinya itu telah hancur berkeping-keping. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Catatan, maksudnya selama hati orang yang membangun masjid itu sehat, mereka selalu diliputi keraguan-raguan dalam agama, sebab jelas mereka membangun masjid itu dengan iktikad jahat. Kecuali kalau hatinya itu sudah hancur dan hilang fungsinya sebagai pusat penggerak semua indera. Boleh juga diartikan kecuali kalau mereka sudah tobat pada saat hatinya hancur berkeping-keping diganyang penyesalan tiada tara karena menyadari kedurhakaannya. Terjemahan ayat ke-111, bahwasanya Allah telah membeli jiwa-jiwa dan harta benda orang yang beriman dengan mengaruniakan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, ada kalanya mereka membunuh musuh-musuhnya yang telah menyimpang dari jalan Tuhan, dan ada kalanya mereka dibunuh sebagai syuhada, sesuai dengan janji yang menjadi haknya yang telah ditetapkannya di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang paling setia memenuhi janjinya kepada Allah? Karena itu bergembiralah dengan perjanjian yang kamu lakukan dengan Dia, sebab itulah kemenangan yang kilang gemilang. Terjemahan ayat 112. Sifat-sifat mereka yang beruntung itu ialah mereka yang tobat, yang beribadat dengan setulus-tulusnya kepada Allah, yang memanjatkan puji kepada Allah baik di waktu senang maupun di waktu susah, yang mengembara demi ilmu dan agama, yang ruku dan sujud dalam sholatnya, yang menganjurkan perbuatan baik dan melarang perbuatan mungkar, dan yang memelihara syariat dan hukum-hukum Allah. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mempunyai sifat-sifat demikian. Terjemahan ayat 113. Tidak selayaknya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Tuhan bagi orang-orang musyrik, sekalipun kaum musyrik itu kerabatnya sendiri, setelah nyata baginya bahwa mereka penghuni neraka. Terjemahan ayat 114. Adapun permintaan ampun Ibrahim untuk ayahnya hanyalah karena janji yang pernah diikrarkannya kepada ayahnya itu, tapi setelah nyata baginya bahwa ayahnya itu musuh Allah, ia pun berlepas diri daripadanya, bahwasanya Ibrahim itu berbelas kasihan dan penyantun. Catatan, pada ayat 113 di atas dinyatakan bahwa bukanlah citranya Nabi dan orang mukmin untuk memintakan ampun kepada orang musyrik sekalipun kaum kerabatnya sendiri. Lalu timbul pertanyaan sehubungan dengan hal ini, mengapa Nabi dan orang mukmin dilarang memintakan ampun kepada kaum kerabatnya, padahal Nabi Ibrahim sendiri pernah memintakan ampun kepada ayahnya Azar yang musyrik? Maka ayat ini sebagai jawabannya.
Terjemahan ayat ke-115, bukanlah menjadi sunnah Allah untuk memberikan sifat-sifat kepada suatu kaum yang dapat menyeretnya kepada hukum siksa setelah mereka diberinya petunjuk, dan tak lupa pula dijelaskannya apa yang seharusnya mereka jauhi, bahwasanya Allah mengetahui segala-galanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan surat At-Taubah ayat 109 sampai dengan ayat 115 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.